Saudaraku, tahukah kamu bahwa merokok itu sebenarnya pembunuhan perlahan terhadap diri sendiri? Itu bukan sekedar kebiasaan buruk, melainkan kejahatan terhadap tubuh manusia. Saya tahu itu. Tapi ada yang bilang mereka bisa mengendalikan diri. Katanya satu hisapan saja tidak membahayakan. Padahal kenyataannya satu hisapan bisa jadi awal dari kehancuran. Tepat sekali. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan bahwa merokok menyebabkan kematian lebih dari 8 juta orang setiap tahunnya. Dan yang lebih tragis, sekitar 1,3 juta di antaranya bukan perokok, tapi mereka terpapar asap rokok dari orang-orang di sekitar mereka. Berarti seorang ayah yang merokok di rumah bisa membahayakan istri dan anak-anaknya. Sungguh menyedihkan. Bukan hanya itu, dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa merokok hukumnya haram karena menyebabkan bahaya yang nyata. Kaidah fikih mengatakan, la doror wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Benar. Bagaimana mungkin orang yang berakal rela mendurhakai Tuhannya, merusak kesehatannya, dan membahayakan orang-orang di sekitarnya? Setiap batang rokok mengandung lebih dari 70 zat yang menyebabkan kanker, belum lagi kerusakan pada jantung, paru-paru, dan otak. Dan kalau seseorang merokok di depan anak-anaknya, dia bukan hanya meracuni mereka dengan asap, tapi juga memberi contoh bahwa kebiasaan ini normal. Seolah-olah ia membuka pintu kecanduan untuk mereka dengan tangannya sendiri. Sangat benar. Dan yang ironis, banyak negara non-muslim justru sudah melarang merokok di tempat umum karena mereka sadar bahayanya. Kita sebagai muslim seharusnya lebih menjaga amanah jiwa yang Allah titipkan kepada kita. Benar, jiwa adalah amanah, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atasnya di hari kiamat. Setiap perokok harus introspeksi diri dan bertaubat, bukan hanya demi kesehatannya, tetapi karena ketaatan kepada Allah dan kasih sayang terhadap keluarganya dan masyarakatnya.